Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Rizky Aulia dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya ingin menjelaskan buku yang saya baca yang berjudul The Five Second Rule dan penulis buku tersebut ialah Mel Robbins. Sebelumnya di part pertama saya sudah pernah menjelaskan isi dari buku tersebut. Dan hari ini saya akan menjelaskan kembali lanjutan dari buku tersebut. Saya akan membacakan ulang poin-poin dari part pertama, yaitu pelajaran yang dapat saya petik ialah mengenai betapa berharganya waktu, karena setiap detik itu berharga. Dan saya juga belajar bagaimana cara kita untuk menghargai waktu yang akan datang, bagaimana cara kita untuk memanage waktu yang akan datang, dan bagaimana kita menghargai waktu yang telah lewat. Dan di 5 second rule ini juga kita belajar bagaimana sih 5 detik yang ada di rule buku ini bisa merubah hidup kita. Caranya ialah dengan menghitung mundur 5 detik pertama, lalu kita membuat janji kecil sama diri kita sendiri bahwa kita akan melakukan perubahan. Contohnya, ketika kita mendapatkan tugas kampus, malah kita harus mengerjakan tanpa mengundur-mundur, karena beberapa dari kita mungkin mengerjakannya dengan mengundur-mundur, seperti melakukannya itu besok, terus kalau misalnya besok terus, lalu kapan kita mengerjakannya. Dan contoh lainnya ada di buku ini, ada seorang gadis yang bercerita ketika dia ingin melakukan diet dan dia suka mengundur-undur seperti besok dan besoknya terus. Lalu kapan dia mau melakukan diet? Terus dia baca buku ini, bahwasanya buku ini sangat bermanfaat. Dia melakukan cara yang ada pada buku ini dengan menghitung mundur 5 detik pertama. Dan dia berhasil untuk melakukan diet karena dia sudah melakukan perjanjian kecil dari diri dia sendiri untuk melakukan diet dan menggunakan cara tersebut. Tidak hanya itu, di sini juga diajarkan bagaimana kita untuk mengakhiri anxiety kita menggunakan the 5 second rule ini. Di buku tersebut bertulis, anxiety is what happens when your habit of worrying spirals out of control. As a lifelong anxiety sufferer, I know all too well the grip it can hold on you and how scary it can feel. I also know how to beat it using the 5 second rule in the combination with the strategy called reframing is the answer. Lalu, cara kita untuk mengakhirinya ialah kita berpikiran terhadap diri kita sendiri, kita mengontrol emosi kita juga mengontrol pikiran kita. Kalau misalnya kita sangat excited banget nih untuk ngomong di depan umum, jadi nggak usah berpikiran seakan-akan mereka ini berpikiran buruk ke kita, karena kan anxiety itu lebih tepatnya kita gugup ngomong di depan orang karena takutnya orang ini berpikiran lain ke kita, padahal nggak seperti itu juga. Kita tuh harus sangat excited banget sama diri kita sendiri kalau misalnya seakan-akan itu mereka tuh menunggu-nunggu kita, kayak just be yourself banget gitulah, karena apa yang kita pikirkan belum tentu mereka juga berpikir hal yang sama. Kita kayak terlalu berpikir hal yang jauh lah, padahal orang-orang tuh nggak berpikir hal sedemikian. Menurut saya The Five Second Rule ini sangat berguna karena saya sendiri juga melakukan hal yang sama di kehidupan pribadi saya. Apalagi untuk orang yang suka menepati janji dengan diri mereka sendiri maupun orang lain. Sekian cerita yang setelah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata maupun penyampaian saya yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.